Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya. Ya, di sini kita akan belajar tentang perkalian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan ya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan tepat. Kemudian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan berulang secara kerjasama. Nah, di sini perkaliannya adalah kelas 2, tema 2, dan subtema 1. Nah, di sini ada soal cerita nih ya, yaitu Bani membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat nih 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan berapa ya jumlah perahu semuanya? Di sini ada perahu milik Beni, perahu milik Tiur, dan perahu milik Ayah. Nah, di setiap kotak ini, di setiap kelompok ini terdapat 2 perahu yang diisi ya. Jadi di sini dituliskan ada jumlah 2 perahunya, di sini juga 2 perahu, di sini juga 2 perahu. Kalau kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 6. Maka dapat dituliskan yaitu 3 dari jumlah kelompok ini. Ini kelompok 1, kelompok miliknya Beni. Kelompok 2 miliknya Tiur, kelompok 3 miliknya Ayah. Jadi dituliskan jumlah kelompok atau jumlah kotaknya, yaitu 3 dikalikan 2. 2 dari mana? 2 dari isi setiap kotak masing-masing ini. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 adalah jumlah setelah digabungkan keseluruhan ini. Nah, selanjutnya nih, ada gambar apa ya ini? Ya, betul, gambar sendok. Di sini ada berapa sendok jumlahnya? Ada 3. Kemudian di sini juga ada berapa? Ada 3 juga. Di sini ada 3 dan di sini juga ada 3. Berapa ya ini kotaknya? Coba kita hitung kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Jadi kotaknya ada 4. Kemudian di sini kita tulis dulu jumlah isi dari setiap kotaknya, yaitu di sini ada 3, dituliskan angka 3 di sini, ditambah 3 lagi di sini, ditambah 3 lagi di sini, dan ini 3 dituliskan di sini. Nah, maka dituliskan 4. 4 dari mana? 4 dari kotak ini ya, jumlah kotak ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Jadi dituliskan 4 dikali 3 maka hasilnya 12. Coba kita hitung manual ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jumlah dari seluruh sendok ini adalah 12. Oke, di sini ada gambar apa ya ini? Gambar perahu. Nah, di kelompok pertama gambar perahunya warna biru. Kalau di kelompok kedua gambar perahunya warna merah. Nah, coba dilihat di kelompok warna biru ini ada berapa perahu ya? Oke, ada 3 perahu. Kemudian di kelompok merah ada berapa perahu? Ada 3 perahu juga. Jadi ditulis 3 ditambah 3. Kemudian kalau kita ditulis ya menulisnya itu 2 dikali 3. 2 dari mana? 2 dari
kelompok ini. 1, 2, jumlah dari kelompoknya ada 2, maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Coba kita hitung apakah betul hasilnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya ada 6. Kemudian Ibu di sini memberikan gambar kelereng nih. Ada berapa kotak ya ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kotak nih. Nah, di setiap kotaknya diisi berapa kelereng ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi di setiap kotaknya terdapat 4 kelereng. Nah, dituliskan 4 ditambah 4 dari ini, ya. Kemudian ditambah 4 lagi dari gambar ini. Maka dituliskan 3 dikali 4. 3-nya dari mana? 3-nya dari jumlah kotak ini. Kotaknya kan ada 1, 2, dan 3. Maka hasilnya ada 12. Coba kita hitung ya, apakah betul 12 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, jadi hasilnya 12 ya. Jadi 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Oke, di sini ada gambar apa lagi nih? Gambar bola. Nah, di setiap kotak ini terdapat berapa bola? Terdapat 2 bola. Maka dituliskan 2 ditambah 2 dari ini, ditambah 2 lagi dari ini, ditambah 2 lagi dari gambar yang ini. Nah, kemudian ada berapa ya jumlah kelompoknya ini? Coba kita hitung. Ada 1, ada 2, 3, 4. Jadi dituliskan 4 dikali 2, ya, 2 dari isi setiap kotaknya ini. Maka hasilnya ada 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Nah, di sini ada penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Nah, bagaimana yaitu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ternyata di sini ada penjumlahan dengan angka 6 nih. Nah, coba kita baca. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, jumlah dari 6-nya ini ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? 5 dari jumlah totalnya ini ya, tadi kita sudah hitung ada 5. Kemudian dikali 6. 6 ini penjumlahannya. 5 dikali 6 hasilnya ada 30. Ya, ada 30. Ada contoh lagi nih. Ini penjumlahan berapa ya? Penjumlahan 5. Oke, di sini ada berapa ya angka 5-nya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kemudian bagaimana yang menuliskan dalam bentuk perkaliannya? Ternyata 4 dikali 5. 4-nya dari jumlah 5 ini ya. Kemudian 5 dari yang ingin dijumlahkan. Maka hasilnya ada 20. 4 dikali 5 hasilnya 20. Oke, ada contoh lagi dengan penjumlahan angka 3. Coba kita hitung ya, angka 3-nya ada berapa ini? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ada 6. Maka ditulis bentuk perkaliannya 6 dikali 3. Maka hasilnya ada 18. Jadi 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Nah, di sini ada contoh lagi dengan penjumlahan angka 2. Coba kita hitung ya angka 2-nya ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7. Nah, bagaimana menuliskan dalam bentuk perkaliannya? Ternyata 7 dikali 2. Berapa ya 7 dikali 2 itu? Hasilnya 14. Ya, begitu ya. Nah, di sini ada soal cerita nih. Coba kita baca. Andi membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Di setiap kantongnya berisikan 7 kelereng. Nah, bagaimana ya menuliskan kalimat matematikanya? Di sini ada 4 kantong, berarti 4 kotak ya yang tadi kita pelajari itu. Dituliskan 4 dikali 7 karena di setiap kantong itu berisikan 7 kelereng. Nah, hasilnya adalah 28. 4 dikali 7 hasilnya 28. Ternyata di sini perkalian juga bisa dirubah dalam bentuk penjumlahan berulang loh. Bagaimana ya itu? Coba kita simak bersama-sama. Oke, tadi kita kan sudah membahas tentang penjumlahan yang dijadikan perkalian. Sekarang kebalikannya, perkalian yang diubah menjadi bentuk penjumlahan. Di sini ada contoh 6 dikali 2. Nah, menuliskan bentuk penjumlahannya bagaimana ya? Jadi di sini ada angka 2 ya. Angka 2-nya sebanyak 6. Coba kita koreksi ya, apakah betul ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata betul ada 6, maka hasilnya adalah 12. Coba ada contoh lagi nih, ada 7 dikali 3, berarti menulisnya angka 3-nya itu ada 7. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya menulisannya. Jadi 7-nya itu sejumlah angka 3 ini. Berapa hasilnya? Kalau 7 dikali 3, hasilnya 21. Kemudian ada contoh lagi 5 dikali 7. Berapa berarti angka 7-nya? Ya, angka 7-nya ada 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 dikali 7, hasilnya ada 35. Ada contoh lagi nih, 4 dikali 5. Berarti cara penulisan dalam bentuk penjumlahannya ada 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya sebanyak 4. Jadi hasilnya ada 20. 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang penjumlahan berulang yang dirubah ke bentuk perkalian. Kemudian ada perkalian yang dirubah dalam bentuk penjumlahan. Nah, di sini ada tugas mandiri nih, ada soal yaitu soal cerita. Nanti dari kalimat itu dirubah dalam bentuk perkalian. Kemudian dirubah juga dalam bentuk penjumlahan. Oke. Bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tidak terasa ya, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Tadi kita sudah belajar tentang perkalian ya.
Kemudian penjumlahan berulang yang dirubah dalam bentuk perkalian. Begitupun sebaliknya, perkalian juga dirubah dalam bentuk penjumlahan. Oke, bagaimana nih perasaannya adik-adik? Apakah matematika itu menyenangkan atau menyeramkan? Oke ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik supaya bisa lebih memahami apa itu perkalian di matematika. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.